Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Zalea Pufida dari kelompok 2. Saya akan membahas jenis-jenis alat ucap dan fungsinya. Pembahasan materi ini meliputi hakikat alat ucap, sintetis alat ucap, jenis-jenis alat ucap, pengertian masing-masing alat ucap dan fungsinya. A. Hakikat alat ucap. Menurut Chair Abdul, pada tahun 2019 di halaman 48, alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Berdasarkan pendapat tersebut, alat ucap merupakan alat yang ada pada tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya bunyi, baik itu bunyi bersuara atau tidak bersuara, maupun bunyi vokal dan konsonan. Contoh dan penjelasan. Alat ucap berupa pita suara mengeluarkan bunyi S yang ditemukan pada kata lepas. Bunyi tersebut dihasilkan dari pita suara yang posisinya terbuka agak lebar. Bunyi tersebut dinamakan bunyi voiceless atau bunyi tanpa suara. Karena ketika pita suara dalam keadaan terbuka agak lebar, ia tidak mengalami getaran yang menghasilkan bunyi bersuara. Putra Arif bersama Ahmad Ari dan Kuspriyanto Arman pada 2010 menyebutkan alat-alat ucap adalah bagian utama tubuh untuk menghasilkan dan membedakan bunyi-bunyi bahasa. Berdasarkan pendapat tersebut, alat-alat ucap yang ada pada manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan bunyi bahasa dan membedakan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Contoh dan penjelasan. Bibir menghasilkan bunyi B pada kata bak dan bunyi P pada kata pak. Meski keduanya termasuk dalam bunyi bilabial, namun pada implementasinya, kedua bunyi tersebut tidak dibaca dan dibunyikan dengan sama. Itulah salah satu fungsi alat ucap sebagai pembeda bunyi bahasa. Adapun Nadia Indah Syartanti dalam aspek fisiologis bahasa pada 2012 menyebutkan alat bicara yang berada di rongga mulut disebut artikulator atau alat ucap. Berdasarkan pendapat tersebut, Nadia menyebutkan bahwa alat ucap adalah alat bicara atau alat yang digunakan untuk berbicara, yang letaknya di rongga mulut. Nadia juga menyebutkan bahwa alat ucap sama saja dengan artikulator. Artikulator dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif artinya artikulator yang aktif bergerak seperti bibir bawah dan lidah, sedangkan artikulator pasif adalah artikulator yang diam atau tidak aktif bergerak seperti langit-langit. Contoh dan penjelasan. Artikulator yang berupa ujung lidah dan gusi atas menghasilkan bunyi getar R pada kata cetar. Bunyi R ini terjadi karena menyentuhkan artikulator aktif atau ujung lidah ke artikulator pasif atau gusi atas secara beruntun, sehingga membentuk bunyi getaran R. B. Sintesis alat ucap. Alat ucap merupakan alat yang digunakan sebagai penghasil dan pembeda bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai fungsi utama lain yang bersifat biologis. Misalnya, paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa ketika berujar. Proses pembentukan bahasa tidak akan berjalan dengan lancar apabila salah satu dari alat ucap kita rusak atau mengalami ketidaksempurnaan, karena fungsi alat ucap sebagai artikulator saling berkaitan satu sama lain. Jika satu saja dari alat ucap kita rusak atau mengalami ketidaksempurnaan, maka bunyi bahasa yang dikeluarkan juga tidak akan sempurna. C. Jenis-jenis alat ucap. Jenis-jenis alat ucap terbagi menjadi 25. Yang pertama ada paru-paru atau lungs, yang kedua ada tenggorokan atau trakea, yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat ada pita suara atau vocal cord, yang kelima ada krikoid, yang keenam ada tiroid atau gondok laki, yang ketujuh ada aritenoid atau aritenoid, yang kedelapan ada rongga anak tekak atau faring, yang kesembilan ada epiglotis, yang ke-10 ada akar lidah
atau root of tongue. Yang ke-11 ada punggung lidah atau dorsum. Yang ke-12 ada tengah lidah atau medium. Yang ke-13 ada daun lidah atau lamina. Yang ke-14 ada ujung lidah atau apex. Yang ke-15 ada anak tekak atau uvula. Yang ke-16 ada langit-langit lunak atau velum. Yang ke-17 ada langit-langit keras atau palatum. Yang ke-18 ada gusi atau alveolum. Yang ke-19 ada gigi atas atau denta. Yang ke-20 ada gigi bawah atau denta. Yang ke-21 ada bibir atas atau labial. Yang ke-22 ada bibir bawah atau labial. Yang ke-23 ada mulut atau mouth. Yang ke-24 ada rongga mulut atau mouth of cavity. Yang ke-25 ada rongga hidung atau nasal cavity. D. Pengertian masing-masing alat ucap dan fungsinya. Yang pertama, paru-paru atau lungs. Yulia Tiria dan Unsia Frida pada tahun 2018 menyebutkan paru-paru atau lungs merupakan komponen subglotal dalam organ wicara manusia. Berdasarkan pendapat tersebut, komponen subglotal adalah komponen yang berkaitan dengan sumber udara sebagai modal dasar proses penghasilan bunyi. Paru-paru atau lungs dan batang tenggorokan atau trakea termasuk dalam komponen subglotal tersebut. Jadi, modal dasar penghasil suara adalah udara yang dihasilkan paru-paru lalu naik ke batang tenggorokan. Fungsi: selain menjadi komponen subglotal dalam alat ucap manusia, paru-paru memiliki fungsi utama dalam pernafasan, yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Bunyi yang dihasilkan: paru-paru tidak menghasilkan bunyi-bunyi spesifik seperti alat ucap lainnya. Namun, tanpa paru-paru sebagai modal dasar penghasil bunyi, tentunya alat ucap lain tidak akan berfungsi dengan baik. Yang kedua, batang tenggorok atau trakea. Bagus Triadi bersama Rai Juitasari dan M. Haratna pada 2021 menyebutkan bunyi dapat dihasilkan karena adanya udara yang masuk melewati trakea atau biasa disebut kerongkongan. Berdasarkan pendapat tersebut, trakea merupakan alat ucap yang menjadi tempat masuknya udara sehingga menghasilkan bunyi. Trakea atau batang tenggorok ini berbentuk tabung besar yang terletak sebelum alveolus. Fungsi: selain berfungsi sebagai tempat masuknya udara, batang tenggorok juga berfungsi untuk menyalurkan udara dari dan menuju paru-paru. Bunyi yang dihasilkan: trakea tidak menghasilkan bunyi-bunyi spesifik seperti alat ucap lain. Namun, tanpa trakea sebagai tempat masuknya udara sehingga menghasilkan bunyi, tentunya alat ucap lain tidak akan berfungsi dengan baik. 3. Pangkal tenggorok atau laring. Irfan Doli dan Rahman Sukri pada 2015 menyebutkan laring memainkan peranan sentral dalam mengkoordinasikan fungsi saluran pencernaan, pernafasan atas, termasuk respirasi, berbicara, dan menelan. Berdasarkan pendapat tersebut, disebutkan bahwa laring memiliki banyak peranan sentral atau pusat, yang salah satunya adalah mengkoordinasikan proses berbicara. Artinya, laring juga ikut turut mengatur proses terjadinya pembentukan bunyi bahasa dengan memungkinkan udara lewat dari tenggorokan ke trakea untuk kemudian menuju ke paru-paru. Fungsi: fungsi laring adalah sebagai tempat kotak suara. Dalam laring terdapat pita suara yang dapat bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi, baik bunyi dalam berbicara, bernyanyi, maupun berteriak. Bunyi yang dihasilkan: laring menghasilkan bunyi laringal atau konsonan laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar, sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan seperti bunyi H. Misalnya, bunyi H yang terdengar saat melafalkan kata pisah. 4. Pita suara atau vocal cord. Sinaga Theodora pada tahun 2014 menyebutkan, suara manusia memiliki timbre atau warna suara yang berbeda-beda yang diakibatkan bentuk pita suara. Berdasarkan pendapat tersebut, Theodora menyebutkan bahwa manusia bisa memiliki suara yang beragam karena adanya bentuk pita suara yang beragam juga.
Organ ini bergetar ketika mengeluarkan udara dari paru-paru dan menyebabkan penurunan tekanan. Inilah yang membuat manusia bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Fungsi pita suara adalah bagian dari laring yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Bunyi yang dihasilkan. Pita suara menghasilkan hambatan pita suara yang menghasilkan 4 posisi pita suara, yaitu yang pertama, terbuka lebar atau posisi bernafas normal. Yang kedua, terbuka agak lebar atau menghasilkan bunyi tak bersuara atau voiceless seperti K, T, P, S. Terbuka sedikit lebar atau menghasilkan bunyi bersuara seperti B, D, G, M, N. Dan yang terakhir, tertutup sama sekali atau menghasilkan bunyi hamzah atau vokal. Misalnya, pita suara dengan posisi terbuka sedikit lebar menghasilkan bunyi B pada kata beliau. 5. Krikoid. Abna Inherni M bersama Asmin Lao dan Adawiyah Robiatul pada tahun 2022 di halaman 74 menyebutkan kartilago krikoid terletak di bawah kartilago tiroid, berupa cincin lebih kecil dan tebal. Krikoid atau tulang rawan bercincin yang tidak berpasangan membentuk dasar laring. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disederhanakan bahwa tulang rawan krikoid adalah struktur laring yang berbentuk cincin. Cincin ini lalu tersusun mengelilingi trakea. Fungsi tulang rawan krikoid berfungsi sebagai tempat tersambungnya berbagai ligamen, tulang rawan, otot, dan memfasilitasi pembukaan serta penutupan saluran udara dan produksi suara. Bunyi yang dihasilkan, krikoid tidak menghasilkan bunyi-bunyi spesifik seperti alat ucap lain. Namun, tanpa krikoid sebagai pemfasilitas pembukaan serta penutupan saluran udara dan produksi suara, tentunya alat ucap lain tidak akan berfungsi dengan baik sehingga proses keluarnya bunyi bahasa tidak berjalan dengan baik. 6. Tiroid atau lekum. Sayuti A.N. Ahmad pada tahun 2012 halaman 12 menyebutkan kerongkongan terdiri dari 3 tulang rawan. Pertama adalah tiroid yang terletak di bagian atas dengan bentuk setengah lingkaran. Berdasarkan pendapat tersebut, tiroid masih merupakan bagian yang ada dalam kerongkongan yang terletak di bagian atas dan berbentuk setengah lingkaran. Pada laki-laki, tiroid ini terlihat lebih menonjol dibanding milik perempuan. Fungsi tiroid berfungsi sebagai pelindung pita suara. Bunyi bahasa yang dihasilkan. Tiroid tidak menghasilkan bunyi-bunyi spesifik seperti alat ucap lain. Namun, tanpa tiroid sebagai pelindung pita suara, tentunya proses keluarnya bunyi bahasa tidak akan berjalan dengan baik. 7. Arytenoid. Mutakin Arif pada tahun 2012 halaman 6 menyebutkan kartilago arytenoid adalah sepasang kartilago yang menjulang di belakang krikoid. Berdasarkan pendapat tersebut, arytenoid merupakan tulang rawan yang posisinya menjulang atau tampak menyembul tinggi tepat di belakang krikoid atau cincin yang mengelilingi trakea. Fungsi arytenoid berfungsi untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi yang terbagi menjadi 3 proses, yaitu pertama, proses vokal, yaitu bagian yang berfungsi untuk menarik pita suara saat berbicara atau bernyanyi. Yang kedua, proses muskular, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot yang membantu menggerakkan pita suara. Yang ketiga, proses lateral, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat melekatnya ligamen yang menghubungkan tulang rawan arytenoid dengan tulang rawan krikoid. Bunyi yang dihasilkan. Arytenoid tidak menghasilkan bunyi-bunyi spesifik seperti alat ucap lain. Namun, tanpa kehadiran arytenoid sebagai organ alat ucap, tentunya proses keluarnya bunyi bahasa tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. 8. Rongga kerongkongan atau faring. Fernandes George James pada tahun 2017 menyebutkan faring merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofarinks pada bagian depan
dan saluran pencernaan atau orofarinks pada bagian belakang. Berdasarkan pendapat tersebut, faring adalah organ bagian atas tenggorokan yang berbentuk seperti tabung panjang, yang mana tabung tersebut terbagi menjadi dua cabang, berupa saluran pernapasan dan pencernaan. Fungsi. Secara umum, fungsi faring adalah membantu sistem pencernaan dan pernafasan agar bisa berjalan baik. Namun, dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa, faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Bunyi yang dihasilkan. Faring menghasilkan bunyi yang disebut faringal. Bunyi faringal adalah bunyi yang dihasilkan di dalam rongga faring. Faring bersama dengan radiks atau akar lidah menghasilkan bunyi H yang terdengar seperti huruf H dalam hijaiyah. Misalnya, bunyi H terdengar saat melafalkan kata hirup. 9. Epiglotis. Halimah Dewi Nur pada tahun 2020 menyebutkan epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau katak suara. Berdasarkan pendapat tersebut, epiglotis merupakan alat ucap yang berbentuk seperti katup. Katup epiglotis sering disebut juga dengan katup napas. Ini merupakan lipatan tulang rawan yang berbentuk daun yang terletak di belakang lidah atau di bagian atas laring. Fungsi. Fungsi katup epiglotis ini tidak lain menutup tenggorokan saat makan, sehingga makanan tidak terhirup dan masuk ke saluran pernafasan. Selain itu, epiglotis juga berfungsi untuk membantu beberapa aspek produksi suara dalam bahasa tertentu. Bunyi yang dihasilkan. Epiglotis menghasilkan bunyi ujaran konsonan epiglotal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menghasilkan konsonan letup, katup, napas, atau epiglotal. Stop, dilepaskan sebagai konsonan getar, seperti bunyi H. Misalnya bunyi H yang terdengar saat melafazkan kata khatam. Bunyi ini terjadi karena konsonan letup dilepaskan menjadi konsonan getar. 10. Akar lidah atau root of tongue. Maulidiasari Muammar bersama Nur Faiza M pada tahun 2020 menyebutkan akar lidah terletak di antara tulang hyoid dan juga bagian rahang bawah lidah. Punggung pada bagian akar ini mempunyai posisi duduk di bagian orofaring. Berdasarkan pendapat tersebut, akar lidah terletak pada bagian di antara tulang hyoid dan juga bagian rahang bawah lidah, yaitu di sepertiga belakang lidah. Bagian dasar lidah ini terletak pada mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Punggung pada bagian akar lidah ini mempunyai posisi duduk di bagian saluran pencernaan. Fungsi. Akar lidah memiliki fungsi sebagai penggerak lidah, karena tanpa adanya akar lidah tak akan bisa bergerak bebas. Bunyi yang dihasilkan. Akar lidah bersama-sama dengan dinding kerongkongan menghasilkan satu bunyi, yaitu radikofaringal, yang terdengar seperti bunyi G. Misalnya bunyi G yang terdengar ketika mengucapkan kata gana. Bunyi ini terjadi karena akar lidah bertemu dengan dinding kerongkongan. 11. Pangkal lidah atau back of the tongue, dorsum. Cheng So-chow pada tahun 2019 menyebutkan bahwa pangkal lidah terletak di atas glotal dan suara yang dihasilkan disebut vokal atau konsonan sentral secara horizontal atau belakang karena dominasi gerak pangkal lidah. Berdasarkan pendapat tersebut, pangkal lidah adalah bagian dari lidah yang letaknya ada di atas glotal atau bunyi yang dihasilkan oleh celah pita suara. Karena letak pangkal lidah berada di atas glotal, pangkal lidah dapat menjadi titik pusat dari adanya bunyi vokal dan konsonan. Fungsi pangkal lidah yang pertama adalah membuat lidah bisa merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Selain itu, pangkal lidah juga memiliki fungsi sebagai titik pusat dari adanya bunyi konsonan dan vokal. Bunyi yang dihasilkan. Pangkal lidah menghasilkan bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang terjadi karena bertemunya dorsum atau pangkal lidah
dengan velum atau langit-langit lunak, seperti pada bunyi K, G, dan Ng. Misalnya pada bunyi K yang terdengar ketika mengucapkan kata keluh. 12. Tengah lidah atau middle of tongue, medium. Abidin Yunus pada tahun 2019 menyebutkan bahwa lidah terdiri dari 5 bagian, yaitu akar lidah atau root of tongue, pangkal lidah atau dorsum, tengah lidah atau medium, daun lidah atau lamina, dan ujung lidah atau apex. Berdasarkan pendapat tersebut, tengah lidah adalah bagian lidah yang letaknya berada di tengah. Fungsi: tengah lidah berfungsi sebagai pengecap rasa dan menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan, seperti bunyi stop, bunyi lateral, dan bunyi getar. Bunyi yang dihasilkan: selain menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan, medium atau tengah lidah menghasilkan bunyi konsonan palatal atau bunyi mediopalatal, yaitu bunyi yang terjadi akibat tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit keras. Contoh bunyi dari konsonan ini adalah C, J, N, dan Y. Misalnya bunyi J pada kata janji. Bunyi ini terjadi karena tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit keras. 13. Daun lidah atau blade of tongue, laminum. Irfan Muhammad pada tahun 2018 menyebutkan bahwa lidah adalah bagian mulut yang tersusun atas kumpulan otot tak bertulang. Berdasarkan pendapat tersebut, lidah adalah bagian mulut yang tersusun atas kumpulan otot tak bertulang, yang artinya lidah adalah organ alat ucap yang memiliki tekstur lunak karena tidak memiliki tulang. Hal ini menyebabkan lidah dapat bergerak fleksibel sebagai artikulator aktif. Fungsi: lidah berperan penting dalam menempatkan posisi dan menelan makanan. Selain itu, daun lidah juga berfungsi sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan: daun lidah menghasilkan bunyi laminoalveolar, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan gusi atas, sehingga menghasilkan bunyi N. Misalnya, bunyi N yang terdengar saat mengucapkan kata nama. Bunyi ini terjadi karena daun lidah menyentuh atau menghampiri alveolum atau gusi atas. 14. Ujung lidah atau tip of the tongue, apex. Kurniasih Wida pada tahun 2021 menyebutkan ujung lidah adalah bagian lidah yang terletak pada bagian paling depan. Berdasarkan pendapat tersebut, ujung lidah adalah bagian lidah yang terletak pada bagian paling depan. Ujung lidah ini terletak berdekatan dengan bagian belakang gigi seri. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga dapat digerakkan secara bebas. Fungsi: ujung lidah berfungsi mengembalikan makanan, proses berbicara, merasakan makanan, dan membantu proses menelan. Bunyi yang dihasilkan: apex atau ujung lidah bersama dengan alveolum atau gusi atas menghasilkan bunyi apicoalveolar seperti pada bunyi T, D, L, N, dan R. Misalnya bunyi T pada kata tidak. Bunyi ini terjadi karena suara menghambat udara kemudian diletupkan oleh artikulator atau konsonan letup. 15. Anak tekak atau uvula. Pansuri Hamzah dan Saputro Yarno Eko pada tahun 2022 menyebutkan uvula ini merupakan anak tekak yang berbentuk daging menggantung setelah langit-langit lunak. Berdasarkan pendapat tersebut, anak tekak adalah daging berwarna sedikit kemerahan yang menggantung dan terletak setelah langit-langit lunak. Fungsi: anak tekak atau uvula berfungsi sebagai pengatur lalu lintas udara. Bunyi yang dihasilkan: anak tekak menghasilkan bunyi uvular, yaitu bunyi yang terjadi karena bertemunya dorsum atau pangkal lidah dan uvula atau anak tekak, seperti pada bunyi Q dan X. Misalnya bunyi Q pada kata Qatar. Bunyi ini terjadi karena pangkal lidah bersentuhan dengan anak tekak. 16. Langit-langit lunak atau soft palate velum. Hakim Rahmi Fanami pada tahun 2022 menyebutkan
Langit-langit lunak adalah lipatan fibromuskular bergerak yang tersuspensi dari langit-langit keras di posterior. Berdasarkan pendapat tersebut, langit-langit lunak atau velum merupakan bagian kompleks rongga mulut dan hidung yang berbentuk lipatan serat bergerak yang mengalami suspensi untuk menghasilkan suara lisan atau sengau. Langit-langit lunak di sisi lain adalah struktur otot multifungsi yang mencegah refluks hidung dengan menutup nasofaring selama menelan. Tanpa langit-langit lunak, makanan cair dan padat bisa masuk ke rongga hidung. Fungsi langit-langit lunak adalah mencegah makanan masuk ke rongga hidung. Selain itu, langit-langit juga berperan dalam proses menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan. Velum menghasilkan bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang terjadi karena bertemunya dorsum atau pangkal lidah dengan velum atau langit-langit lunak, seperti pada bunyi K, G, dan N. Misalnya bunyi G pada kata gapai. Bunyi ini terjadi karena bertemunya pangkal lidah dengan langit-langit lunak. 17. Langit-langit keras atau hard palate palatum. Jackson Lewis pada tahun 2021 menyebutkan langit-langit keras adalah subbagian tulang tengkorak yang membentuk hampir 2/3 dari seluruh langit-langit. Berdasarkan pendapat tersebut, langit-langit keras adalah bagian langit-langit yang mendominasi seluruh langit-langit, terletak di bagian anterior langit-langit dan membentuk divisi antara mulut dan saluran hidung. Fungsi langit-langit keras berfungsi memungkinkan cairan dapat masuk ke tubuh dan sebagai pengunyah. Selain itu, langit-langit berperan juga dalam proses menghasil bunyi. Bunyi yang dihasilkan. Palatum menghasilkan bunyi mediopalatal, yaitu bunyi yang terjadi akibat tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit keras. Contoh bunyi dari konsonan ini adalah C, J, N, dan Y. Misalnya bunyi Y pada kata bayangan. Bunyi ini terjadi karena langit-langit keras bersentuhan dengan tengah lidah. 18. Gusi, lengkung kaki gigi atau alveolum. Priyantoko bersama Putri Risma N dan Hasanuddin Cahyo pada tahun 2023 menyebutkan bahwa gusi atau alveolum adalah jaringan lunak yang berwarna merah muda yang disebut juga sebagai wilayah kaki dentum. Berdasarkan pendapat tersebut, gusi atau alveolum adalah organ alat ucap yang memiliki tekstur lunak berwarna merah muda. Gusi juga disebut sebagai wilayah kaki dentum karena letak gusi yang berada tepat di bawah gigi dan melingkar di sekitarnya sebagai penopang gigi-gigi tersebut. Fungsi gusi atau alveolum berfungsi sebagai lengkung kaki gigi atau alveolar gums yang menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum terbagi menjadi dua bunyi. Yang pertama ada bunyi apikodental, yaitu bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulatornya dengan daerah lengkung gigi sebagai titik artikulator, seperti bunyi T, D, dan N. Yang kedua ada bunyi apikopalatal, bunyi yang dihasilkan ujung lidah dan pangkal gigi atau alveolum, seperti bunyi T dan D. Misalnya bunyi N pada kata intonasi, merupakan contoh dari bunyi apikodental, dan bunyi D pada kata madu, merupakan contoh bunyi dari apikopalatal. 19. Gigi atas atau upper teeth dentum. Pratiwi Sukma dan Indrawan Zainal pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa gigi adalah bagian keras yang terdapat di dalam mulut dari banyak vertebrata. Berdasarkan pendapat tersebut, gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibandingkan dengan jaringan lainnya, yang biasanya ada pada makhluk yang memiliki tulang belakang, seperti manusia dan hewan bertulang belakang atau memiliki punggung. Fungsi gigi atas berperan penting dalam proses keluarnya bunyi bahasa sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan. Gigi atas menghasilkan bunyi apikodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dengan gigi atas, seperti bunyi T, D, dan N. Misalnya bunyi D pada kata dari. Bunyi ini terjadi karena gigi atas bersentuhan dengan ujung lidah.
20. Gigi bawah atau lower teeth dentum. Sukarsih bersama Sylvia Aida dan Mulyadi pada tahun 2019 mengatakan bahwa gigi merupakan bagian dari alat pengunyahan pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Berdasarkan pendapat tersebut, gigi merupakan alat pengunyahan yang ada pada sistem pencernaan. Fungsi gigi bawah berfungsi sebagai pelengkap gigi atas yang digunakan manusia dalam proses mengunyah dan menggigit makanan. Selain itu, gigi juga berfungsi sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan. Gigi bawah menghasilkan bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bibir dengan gigi bawah, seperti bunyi dan atau bunyi V dan F. Misalnya bunyi F yang ada pada kata fakta. Bunyi ini terjadi karena gigi bawah bersentuhan dengan bibir. 21. Bibir atas atau upper lip labium. Aulia Fasya bersama Hidayat Bambang dan Malinda Yuti pada tahun 2018 menyebutkan bibir atau disebut juga labia adalah lekukan jaringan lunak yang mengelilingi bagian yang terbuka dari mulut. Berdasarkan pendapat tersebut, labia atau biasa disebut dengan bibir adalah jaringan lunak yang membentuk lekukan dan berada mengelilingi bagian mulut yang terbuka. Fungsi bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif yang bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan. Bibir menghasilkan bunyi bilabial, yaitu bunyi yang terjadi karena adanya dua bibir atas dan bawah yang saling bersentuhan, seperti bunyi B, P, W, dan M. Misalnya bunyi B pada kata bila. Bunyi ini terjadi karena kedua bibir atas dan bawah yang saling bersentuhan. 22. Bibir bawah atau lower lip labium. Jahan Parwar et al. Pada tahun 2011 menyebutkan bahwa bibir bawah terbentang dari bagian atas sisi vermilion sampai ke bagian komisura pada bagian lateral dan ke bagian mandibula pada bagian inferior. Berdasarkan pendapat tersebut, sederhananya bibir bawah adalah bagian bibir yang berada di bawah bibir atas, tepatnya setelah lapisan bibir tipis atau komisura yang menjadi pemisah antara bibir atas dan bibir bawah. Fungsi bibir bawah berfungsi sebagai artikulator aktif, bekerja sama dengan bibir atas sebagai artikulator pasifnya. Bunyi yang dihasilkan, bibir menghasilkan bunyi bilabial, yaitu bunyi yang terjadi karena adanya dua bibir atas dan bawah yang saling bersentuhan, seperti bunyi B, P, W, dan M. Misalnya pada bunyi P pada kata panda. Bunyi ini terjadi karena kedua bibir atas dan bawah yang saling bersentuhan seperti memeras. 23. Mulut atau mouth. Abi Kurniawan pada tahun 2017 mengatakan bahwa mulut adalah rongga berbentuk oval yang menjadi pintu masuk makanan, minuman, dan udara ke dalam tubuh. Berdasarkan pendapat tersebut, mulut adalah lubang berbentuk oval yang menjadi tempat masuk makanan, minuman, dan udara ke dalam mulut. Fungsi mulut berfungsi sebagai artikulator, yaitu alat ucap yang membentuk bunyi bahasa. Pertama-tama, udara akan melewati pita suara di laring, kemudian pita suara akan bergetar sehingga mulut bisa mengeluarkan suara. Bunyi yang dihasilkan. Mulut menghasilkan berbagai bunyi baik bunyi vokal A, I, U, E, O maupun konsonan B, C, D, E, dan lain-lain. Karena mulut adalah tempat keluarnya bunyi bahasa. Misalnya, ketika kita menyapa seseorang dengan kata hai, sehingga orang yang disapa mendengar sapaan tersebut. Bunyi tersebut dapat terjadi karena udara melewati pita suara di laring. Kemudian pita suara bergetar sehingga mulut bisa mengeluarkan suara. 24. Rongga mulut atau oral cavity. Hakim Rahmi Fanami pada tahun 2022 menyebutkan bahwa rongga mulut adalah daerah yang terdiri dari vestibulum oris. Berdasarkan pendapat tersebut, rongga mulut adalah daerah yang terdiri dari vestibulus oris, artinya terdiri dari ruang di antara gusi serta gigi dengan bibir dan pipi. Fungsi
Rongga mulut berperan dalam proses pencernaan makanan dan minuman. Selain itu, rongga mulut juga berperan dalam proses pembentukan bunyi. Bunyi yang dihasilkan. Rongga mulut menghasilkan bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan velik pada dinding faring. Jika mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal atau vokal bulat seperti vokal U dan O. Sedangkan jika bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar seperti vokal A dan I. Misalnya, bunyi U pada kata untuk. Bunyi ini terjadi karena udara keluar melalui rongga mulut dengan menetupkan velik pada dinding faring. Yang terakhir, 25, rongga hidung atau nasal cavity. Sulistyorini Dwi Ermavianti dan Susilowati Ani pada tahun 2021 menyebutkan bahwa rongga hidung merupakan bagian pertama dari sistem pernafasan yang berhubungan dengan dunia luar melalui lubang hidung luar. Berdasarkan pendapat tersebut, dunia luar yang dimaksud oleh penulis adalah dunia luar seperti bau, aroma, dan udara. Jadi, rongga hidung adalah bagian pertama dari sistem pernafasan yang menjadi perantara antara udara yang masuk dan karbon dioksida yang keluar melalui lubang hidung. Fungsi: rongga hidung berfungsi sebagai alat penciuman, pernafasan, dan kekebalan tubuh. Dalam proses pengeluaran bunyi bahasa, rongga hidung berperan sebagai pembentuk bunyi bahasa. Bunyi yang dihasilkan. Bunyi yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut bunyi nasal atau biasa dikenal dengan bunyi sengau. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung, seperti pada bunyi dan eng. Dan eng. Misalnya bunyi eng yang terdengar ketika mengucapkan kata ngantuk. Simpulan dari seluruh materi yang sudah saya sampaikan adalah alat ucap adalah bagian utama tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan dan membedakan bunyi-bunyi bahasa. Proses produksi ucapan manusia terdiri dari proses pembentuk aliran udara dari paru-paru menjadi suara voice dan unvoiced, dan proses artikulasi atau proses modulasi pengaturan suara yang terdiri dari bunyi yang spesifik. Model artikulatori digunakan untuk mentransformasi parameter artikulatori menjadi representasi vektor dari vocal tract cross-section yang kemudian berubah menjadi karakteristik akustik dalam alat suara. Dalam fonetik artikulatoris, hal pertama yang dibicarakan adalah alat ucap manusia yang menghasilkan bunyi bahasa. Sebenarnya alat ucap itu juga memiliki fungsi utama lain yang bersifat biologis. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.